Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam Sapa Redaksi On Location bersama dengan KPID Bali. Pak Agus, Bu Yudi, sekarang ini kan boleh dikatakan lembaga penyiaran, mau televisi, mau radio. Kalau bahasa kita industri lah Pak ya, karena industri ini kan dari hulu ke hilir juga. Nah, boleh dikatakan sekarang perkembangan atau harus bersaing dalam tanda kutip dengan sebuah keniscayaan teknologi, akhirnya ada media sosial berkembang, ya, YouTube misalnya. Nah, terkait dengan hal demikian, sebetulnya bagaimana KPID bisa melihat perkembangan dari media sosial ini? Bagaimana peran dari mungkin dari lembaga penyiaran dulu Pak ya? Apakah memang lembaga penyiaran ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain atau malah sebaliknya justru lembaga penyiaran ini yang harus dipertahankan dengan perkembangan media sosial yang mungkin sisi positifnya ada, mungkin ada sisi negatifnya juga. Kalau dari pandangan Pak Agus Astafa selaku Ketua KPID, bagaimana Pak melihat? Ya, terima kasih Pak Bambang. Berkaitan dengan adanya penayangan audiovisual melalui medsos, mungkin itu namanya adalah OTT, over the top, Pak. Itu adalah audiovisual berbasis internet. Nah, ini adalah di luar ranah dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Yang menjadi ranah KPID adalah Lembaga Penyiaran TV dan Radio. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, ada perkembangan baru teknologi ini, bahkan tahun 2019 yang lalu kan sudah di judicial review oleh kelompok usaha TV di nasional ke MK agar media sosial khususnya OTT ini menjadi ranah juga pengawasan dari KPID atau KPI ya. Itu kemudian dimentahkan oleh MK bahwa itu kaitannya dengan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik ITE. Jadi memang bukan ranah dari KPI. Namun demikian kan perannya dan fungsinya hampir sama sebagai penyiaran sebetulnya. Cuman ini basisnya di internet, basisnya di medsos, YouTube, Netflix dan lain sebagainya. Ini menjadi bahan yang menarik sekali diskusi kemarin di Rakornas di Jakarta juga sempat dibahas itu, dan muaranya memang pada akhirnya nanti adalah revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan sekarang sedang ada di DPR khususnya di Prolegnas. Itu sudah menjadi prioritas. Betul. Nanti mudah-mudahan itu menjadi bagian. Namun sebelum menuju ke situ kan sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang kemarin. Di situ juga ada tentang penyiaran yang berbasis memang digital di situ. Nah, nanti memang bagaimana dengan kemajuan teknologi, ya KPI dan undang-undang ini harus segera nanti menyesuaikan. Kalau tidak kita ketinggalan teknologi. Jadi muara teman-teman di KPI itu mendorong revisi undang-undang penyiaran itu. Tapi perkara nanti digolkan atau tidak Pak, seberapa penting sebetulnya kalau dari melihat perkembangan dari ini materi Pak ya, konten Pak ya, di media sosial bukan di lembaganya itu. Sehingga perlu ada pengawasan kalau pandangan. Ya, betul. Memang sejumlah pihak berharap KPI lah berfungsi di situ untuk melakukan pengawasan. Namun tentu kita tidak bisa melangkahi kewenangan tupoksi yang ada di situ. Kalau UTT itu, jadi penyiaran berbasis internet itu sudah jelas ranahnya adalah Undang-Undang ITE. Nanti ketika dia ada persoalan, tanggung jawabnya adalah kepada orang bersangkutan yang pembuat konten di situ. Urusannya dengan kepolisian, mungkin pencemaran nama baik, kemudian pidana dan sebagainya. Jadi boleh disampaikan kepada kita di KPI, tapi mari kita sama-sama nanti memberikan masukan kepada polisi, mendorong. Jadi kalau itu memang diawasi dan sebagainya, tentu memang banyak sekali dan luas sekali memang jangkauannya. Tapi kita sebagai negara Indonesia, sebagai warga negara wajib untuk bersama-sama menjaga. Walaupun kita tahu kalau di OTT itu kan memang viewer-nya dicari, kemudian AdSense-nya dicari dan sebagainya, sehingga orang ingin viral dan sebagainya untuk mendapatkannya. Tapi di dunia lembaga penyiaran inilah yang kemarin dalam perdebatan di Kerkornas terjadi. Kami diperketat dengan aturan P3 SPS, tapi di situ dibiarkan liar. Sementara ini bagaimana ini? Kami kok diatur dengan begini? Ayo kalau gitu kita sama-sama, dan DPR sudah berjanji untuk bersama-sama melakukan revisi ini dan turunannya termasuk juga P3 SPS tersebut. Jadi pedoman perilaku penyiaran itu ya. Meskipun ini pro kontra juga ya Pak Ketua ya. Iya. Pemain di sana juga merasa kenapa saya harus dibatasi gitu ya. Betul. Kalau saya lihat kemarin draft P3 SPS yang di Rakornas itu
banyak sekali. Memang ada aturan-aturan yang sangat detail membahas tentang konten-konten yang ada di lembaga penyiaran, khususnya yang exciting sekarang. Nah, sementara kita di medsos ini kan tidak terlalu detail begitu, sehingga aspek keadilan ini harus ada juga. Kita perhatikan itu, dan KPI kan hanya sebagai lembaga pengawas dan itu regulatornya ada di DPR dan Presiden. Mungkin malah sebetulnya pengawasannya lebih dekat karena masyarakat bisa langsung kepada yang bersangkutan, ya kan tidak melalui lembaga lain lagi. Betul. Nah, ke Bu Yudi, Bu, ini kan juga nih kalau kita bicara tentang hoax, ini kan luar biasa ini kan ya, hoax di mana-mana itu ya. Kita beberapa tahun kemarin juga mengalami lah, apalagi mau mendekati pilkada lah, apalagi perpecahan bangsa dan negara lah gitu. Nah, kalau dari KPID sendiri melihat dari persoalan hoax ini, apa yang diinginkan? Peran apa yang dari KPID bisa sumbangsikan supaya hoax ini bisa sama-sama kita berasa. Nanti bisa ditambahin ya Pak Ketua. Ya. Pak Ibu Yudi silakan. Pak Bambang, salah satu tugas dan kewajiban dari KPI sesuai yang tertuang pada Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu menyebutkan bahwa kita harus menjamin masyarakat itu untuk mendapatkan informasi yang benar dan layak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, itu salah satu tugas dan kewajiban KPI. Jadi sudah sangat jelas hoax itu adalah lawan kita gitu. Jadi kami sejak dilantik 24 September kemarin hampir setiap hari roadshow ke lembaga penyiaran. Kita menghimbau, selain kita memperkenalkan diri bahwa kita juga anggota baru di Komisioner KPID Bali, kita juga sempatkan menghimbau ke mereka agar selalu lembaga penyiaran TV dan radio itu selalu mengedepankan berita-berita yang positif dan perang melawan hoax seperti itu. Dan kami juga ada beberapa kali menghimbau kepada masyarakat, juga mungkin beberapa kita sudah menciptakan iklan layanan masyarakat yang terkait hal tersebut, bahwa agar masyarakat bisa memilah, bijak dalam memilah isi siaran seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, ya harus nonton televisi atau dengerin radio seperti itu. Penyiaran yang legal lah, ya, dan ada pengawasnya. Ya, sudah exciting lah. Karena begini, ketika kita berbicara soal hoax, di mana-mana informasi itu pasti ada yang hoax pasti. Tinggal bagaimana masyarakat melakukan penyaringan terhadap informasi itu. Jadi sebelum sharing kita saring dulu. Dan persoalannya adalah dunia lembaga penyiaran khususnya radio misalnya, itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi jangan ikut memprovokasi atau memantik terjadinya informasi negatif. Jadi ketika ada informasi itu tolong dipilah dulu, dikaji dulu kira-kira seperti apa. Apakah ini bisa membuat situasi tidak baik. Karena persoalannya adalah kan ada lembaga yang mungkin dikatakan ya sangat resmi, kemudian ada legal, ada bayar pajak dan sebagainya. Jangan sampai ini menjadi pelopor. Marilah kita menjadi garda terdepan untuk memerangi informasi hoax yang ada di luar lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI ini. Dan itu saya lihat dari beberapa radio yang kita kunjungi, dari TV itu semua komit dan luar biasa, dukungannya luar biasa. Jadi kalau ada apa-apa pikir dulu, bahkan ada yang konsultasi ke kita, ke KPI misalnya, kalau ini boleh nggak ditayangkan, ya kita konsultasi, niat baik kita terima. Misalnya ada tokoh-tokoh agama yang mau ditayangkan, ini kira-kira bisa nggak, nanti jangan sampai menimbulkan persoalan di Bali kan. Nanti ketika ada persoalan muncul kemudian dibully dan ya KPI juga yang disalahkan. Jadi kita berusaha bersama-sama, mari kita peran kita dengan lembaga penyiaran TV radio untuk bersama-sama melawan hoax seperti itu. Baik. Nah, kalau keterkaitan dengan lembaga penyiaran, Pak Ketua dan Bu Yudi, kan tidak lepas dari SDM atau sumber daya manusia yang ada di lembaga itu. Bisa jadi bagaimana upaya dari KPID untuk membantu? Bisa jadi Pak, pengetahuannya dari teman-teman di SDM di lembaga penyiaran ini juga belum mumpuni, atau mereka juga masih bingung bagaimana cara KPID bagaimana menyikapi ini Pak? Apa peran atau apa yang bisa dilakukan Bu Yudi? Ada satu lagi kewajiban KPI, tugas dan kewajiban KPI itu adalah menjaga profesionalisme sumber daya manusia di bidang penyiaran. Itu salah satu juga kewajiban KPI. Nah, untuk mewujudkan tugasnya tersebut,
ada beberapa hal yang sudah kami lakukan di KPI, seperti contoh satu sekolah P3SPS. Nah, jadi kita merasa insan-insan penyiaran, sumber daya manusia di lembaga penyiaran itu harus benar-benar paham apa sih yang tercantum dalam P3SPS itu. Nah, sehingga kami adakan sekolah P3SPS, itu mungkin seperti ya kayak pelatihan atau pendidikan seperti itu. Jadi pedoman penyiaran ya. P3SPS itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu kita biasa singkat biar cepat. P3SPS ya. P3SPS. Biar masyarakat paham. Ya. Jadi itu mereka dilatih ya Bu ya. Mereka Jadi mereka diberikan istilahnya pengetahuan, seperti ya? sekolah lah, Sekolah. pengetahuan. Jadi kita refresh kembali. Mungkin mereka dari lembaga penyiaran sendiri pasti sudah melakukan pelatihan yang sama terhadap sumber daya manusianya. Tetapi dari KPI sendiri punya kewajiban juga untuk menjamin profesionalisme agar lebih meningkat seperti itu untuk SDM-nya. Ada juga untuk radio. Kalau sekolah P3SPS itu kita tujukan untuk semua lembaga penyiaran baik TV maupun radio. Nah, tetapi untuk radio khusus ada juga namanya Radio Akademi. Itu kami sudah lakukan setiap tahun dari sejak tahun 2018. Oh ya, berarti udah 3 kali ya Bu ya? Iya. Ini untuk insan-insan radio? Untuk insan Pengelola radio, dan jadi mereka yang bekerja di radio. contoh mungkin Oke. untuk sekolah akademi Radio Akademi ada tentang bagaimana menjadi penyiar yang baik seperti itu, bagaimana menggali pengetahuan dan wawasan bagi penyiar agar bisa mungkin membawakan sebuah isi siaran yang benar-benar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Informasi yang disampaikan adalah benar dan akurat seperti itu. Programnya menarik. Iya, bagaimana tim perkembangan zaman editornya, sekarang, gitu. bagaimana cara memilah sebuah isi siaran sebelum ditayangkan. Jadi dia harus tim editornya harus mana bagian-bagian yang harus diedit, sebagaimana seperti itu. Ada juga untuk penguatan SDM di bidang pemasaran, karena kan kita harus menjamin juga bahwa lembaga penyiaran ini harus survive ke depannya gitu. Jangan sampai kita bisnis ini kan sebuah bisnis ya, kalau kita industri ya, Bu, berbicara ya. industri ya. Seperti itu. Jadi kita harus juga pastikan bahwa mereka ini mampu menjual gitu loh, agar masyarakat tuh bisa noleh ke radionya dia atau Lembaganya. TV-nya dia seperti itu. Waduh, luar biasa ini. Nanti kita lanjutkan ya Pak Ketua sama Bu Yudit ya. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Redaksi On Location nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya terkait bagaimana untuk memperkuat konten lokal, kemudian apa upaya-upaya dari KPID supaya konten lokal ini juga betul-betul menjadi pekerjaan rumah bersama lembaga penyiaran juga untuk memberikan konten lokal porsinya sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location.